Pemirsa sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan sosok sukses berprestasi yang menginspirasi bangsa. Kali ini kita akan bertemu dengan Presiden Direktur Bank BCA, Bapak Yahya Setia Atmaja, yang telah mengabdi di perusahaannya selama 28 tahun. Meraih kesuksesan bukanlah hal yang mudah seperti membalikan tangan. Diperlukan kerja keras, keuletan, inovasi, dan pantang menyerah. Itulah antara lain yang dilakukan Bapak Yahya Setia Atmaja di perusahaannya. Seperti apakah kisah sukses selengkapnya? Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Apa kabar, Eli? Kami dari Obsession Media Group mengucapkan selamat kepada Bank BCA karena berhasil meraih bank terbaik ya di Indonesia dan tingkat Asia ya dalam ajang Finance Asia Country Awards for Achievement 2018 di Hong Kong dan juga penghargaan dalam London Summit of Leaders Achievement 2018 ya. Bisa diceritakan Pak Yahya seperti apa ya kiat sukses BCA sehingga bisa meraih pangsa pasar di tanah air? Ya, saya kira kesuksesan sekarang kan nggak bisa lepas juga dari historis ya. Dimana dari tahun 90-an dibangun kriteria bahwa tabungan itu sebagai tabungan udah diarahkan berubah menjadi alat transaksi ya, diberikan kemudahan, misalnya ada ATM, kemudian dikembangkan dengan EDC ya, kemudian juga yang penting adalah meningkatkan servis layanan, juga menuju dunia digital dengan internet banking, apps banking, mobile banking, phone banking, kemudian juga didukung oleh call center yang senantiasa harus bisa siap memberi edukasi, menolong nasabah gitu ya. Kemudian juga dengan digitalisasi, dengan gadget kita ada produk Sakuku namanya ya, untuk kaum milenial, anak muda, dan ke depan kita akan kembangkan lagi dengan QR code ya. Tetapi yang paling penting saya kira adalah layanan kita tuh makin diutamakan. Kalau dulu kita hanya memberikan suatu jasa servis, tetapi lama-lama relationship itu kita terus kembangkan sehingga nasabah merasa sekali pelayanan kita itu memuaskan mereka. Itu pada gilirannya meningkatkan kinerja kita secara keseluruhan. Oke, berarti Pak Yahya sendiri di usia yang sekarang tidak gaptek ya? Bukan milenial lagi, kolonial tapi tidak gaptek gitu kan. Jadi bagaimana tuh berbaur dengan generasi millennials? Pertama dari diri kita sendiri ya, harus familiarization ke gadget gitu ya. Kalau lagi model Candy Crush, kita harus belajar Candy Crush. Sekarang Town Blast, belajar Town Blast. Kita lihat bukan untuk addicted itu, tetapi just to know bagaimana mereka mengembangkan itu. Ada apa namanya Instagram, Facebook dan lain-lain. Kita coba get familiar with that ya. Dan juga dengan payment kita harus coba. Kita punya produk, we have to try ourselves. Kalau nggak, bagaimana kita punya produk nggak bisa dicoba. Nah, aside of that, waktu kita kunjungan ke cabang, ya kita harus bukan nanyain kerjaan itu kepada teman-teman di cabang, tetapi lebih kepada get along with them, foto-foto bareng, kita selfie bareng, membuat suasana cair. Kita harapkan para pimpinan cabang wilayah juga bisa ikut serta sehingga berbaur, sehingga kalau tidak ada terlalu gap antara big boss dengan anak buah, ini kan mereka betul-betul merasa dalam satu keluarga. Nah, kekeluargaan itu lebih erat daripada hubungan antara bos dengan anak buah gitu ya. Jadi konsep itu ya harus terus kita kembangkan. Dikembangkan ya? Iya. Lalu bagaimana dengan maraknya transaksi digital? Sekarang ada OVO, T-Cash, kiat BCA sehingga bisa bersaing secara kompetitif. Jadi gini, kalau kita amati ya, yang Anda sebutkan T-Cash, OVO, kita sendiri ada Sakuku misalnya. Nah, Flash itu kartu masih ya. Kalau kita lihat OVO terus T-Cash itu kan lebih gadget base ya. Seperti Gojek juga ada GoPay ya. Itu nggak ada kartunya. Kalau Flash itu masih pakai kartu ya. Nah, kita lebih menggandeng mereka sebagai partner bisnis ya menurut saya. Ya kalau OVO kebetulan mereka punya Nobu Bank sendiri ya. Tapi kalau kayak GoPay, ya mereka kan belum punya bank. Jadi kita gandeng dan banyak player-player fintech ini seperti Tokopedia,
Gojek, bahkan pelaku-pelaku di Instagram itu kan banyak yang jualan, mau kosmetik, fashion, sepatu, macam-macam ya. Mereka itu giliran lakukan payment, kebanyakan pilih rekening BCA gitu. Jadi ini bukan lagi enemy, ini partner gitu ya. Sebab itu kita coba connect dengan mereka juga ya. Juga seperti Traveloka, Tiket.com gitu, Blibli ya. Sehingga kita jadi partnership, jadi bukan lagi ambil jarak sebagai enemy, tetapi sebagai kolaborasi, saling mengisi gitu lah. Ya, ya. Tak terasa BCA sudah berusia 62 tahun ya, Iya, Pak Yahya. Dan Pak Yahya sendiri sudah mengabdi di BCA selama 28 tahun kalau tidak salah. Bisa diceritakan Pak Yahya ya, seperti apakah kiat sukses yang Pak Yahya terapkan sehingga semua karyawan menuju satu misi visi target BCA? Ya kalau dibilang sukses, saya kira banyak orang yang lebih sukses dari saya gitu ya. Tetapi kebetulan kita secara konsisten mencoba menyiapkan strategi, menyiapkan paparan-paparan dan get along dengan bukan internal saja, tetapi juga komunitas reporter misalnya ya. Dan cukup sering kita memberikan paparan-paparan, penjelasan-penjelasan. Bahkan sekarang kalau ada misalnya acara public expose ya, kita siaran langsung ke wilayah-wilayah. Sehingga mereka paling tidak mengetahui arahan dari kantor pusat. Setahun sekali kita juga mengadakan suatu budget meeting, di mana di situ juga kita mengarahkan jangka pendek, jangka panjang BCA ini mau kemana. Sehingga kita harapkan ini bisa menularkan dan bisa memeratakan apa yang sudah disampaikan ke tingkat pimpinan sampai ke bawah sana gitu ya. Ya itu komunikasi itu bukan hanya juga dari pimpinan, tetapi dari teman-teman kantor pusat sendiri pun dengan media-media internal BCA dan juga sekarang sudah komputerisasi juga, itu mereka mencoba menyampaikan hal itu kepada semua lapisan. Nah, kita harapkan bahwa ini bisa menolong untuk secara kebersamaan kita bisa bersama-sama maju ke depan gitu. Ya. Dan BCA sendiri kalau dilihat kilas balik ya, telah mengalami berbagai macam dinamika situasi ya, termasuk juga krisis moneter dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Pak Yahya sendiri terhadap perekonomian Indonesia sampai akhir tahun? Ya, kalau saya bilang secara basis perekonomian kita tuh jauh lebih bagus dari tahun lalu. Tidak seperti masa kemasan dulu ya, tahun 2012-13. Tetapi paling tidak dengan tahun lalu lebih baik. Namun ada beberapa hal yang dampak global, nah ini yang kita nggak bisa elakkan ya. Misalnya ada trade war antara China dengan Amerika, kemudian mood Amerika untuk menaikkan terus suku bunga, di mana mau nggak mau kita harus ikut juga rupiah, karena kalau tidak nanti kurs kita yang agak lari ya. Nah itu semua kan tanda petik tidak terlampau positif untuk pergerakan ekonomi sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat basisnya, sebenarnya udah lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah kita harapkan menjelang akhir tahun ini bisa lebih normalisasi, semua berjalan lancar, sehingga mempersiapkan tahun depan ya, tahun politik. Orang bilang kita nggak perlu khawatir, kita tetap yakin diri, semua everything akan berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Pak Yahya, kita lanjutkan bincang-bincang sambil duduk ya biar lebih nyaman lagi karena banyak yang dibahas dan lebih serius lagi. Oke. Pak Yahya, bisa dipaparkan mengenai kinerja BCA di semester 1 tahun ini? Ya, jadi begini, kebetulan ada ketentuan pasar modal, kalau yang belum dipublikasi nggak bisa secara detail. Jadi yang bisa saya sampaikan secara umum ya. Yang paling hot topic kan itu kredit. Nah, kredit itu kalau kita lihat performance di semester 1 ini relatif di atas industri mestinya ya, karena memang data industri sendiri saya belum dapatkan, tapi estimasi saya industri itu paling di sekitar 9-10% growth ya. Kita berhasil di atas itu mencapai sekitar 12% ya. Dan NPL juga relatif terkendali. Biasanya kalau kredit growth-nya tinggi kan kadang-kadang NPL-nya tiba-tiba suka menjadi jelek ya. Kita tetap bisa pertahankan bagus. Dari sektor korporasi permintaan kredit itu kelihatannya cukup banyak permintaan.
Di samping itu juga dari jalan tol, meskipun belum semuanya ada disbursement ya, tetapi sudah banyak yang sudah kita persiapkan gitu, sehingga nanti kita harapkan di kuartal ketiga, keempat itu bisa pencairan. Ya. Untuk consumer loan juga saya pikir seperti KKB, KPR itu permintaan masih cukup bagus ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Gitu ya. Berarti optimis ya bisa mencapai target. Harus optimis, ya. yes. Lalu dalam mencapai suatu target ya Pak Yahya, itu tidak seperti membalikan tangan. Tentunya ada kendala. Dan kendala itu sendiri menjadi proses ya, dinamika dari sebuah perusahaan. Mungkin bisa diceritakan menurut Pak Yahya, kendala apakah yang paling menantang untuk tahun ini? Sebenarnya tahun ini kalau dilihat ya, yang paling harus kita amati stabilitas moneter dan terdiri dari kurs dan suku bunga. Ya, karena kalau kita lihat bagaimanapun Indonesia ini tidak bisa terhindar dari pengaruh global. Ya, kalau suku bunga naik dan kita terlambat sedikit aja mengikuti, ya, kurs itu terancam. Kalau kurs terancam, maka bahayanya bahan bakar naik, seluruh harga pokok penjualan naik, ini namanya cost push inflation. Jadi inflasi karena dorongan biaya ya. Nah, kalau ini tinggi inflasi kita meningkat menjadi 5-6%, otomatis bunga memang harus terdorong naik. Jadi memang itu dilematis yang harus kita hadapi. Tentunya BCA sendiri sudah punya strategi-strategi ya? Ya, kita siap dengan likuiditas kita, permodalan kita baik, kredit growth kita lebih tinggi dari industri, namun tetap harus berhati-hati gitu ya. Jadi hal-hal itu yang terus kita jaga. Dari berbagai produk dan solusi perbankan yang ada di BCA, kira-kira yang menjadi urat nadi terbesar sumbangsi di BCA itu apa saja ya Pak? Yang paling penting sekali adalah giro dan tabungan. Ya, karena itu menjadi basis kita untuk melayani masyarakat dalam bentuk payment system. Ya. Ada dua hal, masyarakat merasakan tanda petik ketergantungan karena seluruh transaksi di BCA. Kita juga peran namanya tabungan maupun giro itu penting karena relatif dibanding deposito itu yang paling murah. Ya, jadi buat kita efisien, buat masyarakat juga ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan bisnis. Ibaratnya payment itu kan seperti urat darah di badan kita. Ya, jadi itu menyambung-nyambung segala kebutuhan dalam bentuk penyaluran dana, lakukan transfer, payment, termasuk uang tunai juga gitu. Waktu Lebaran aja kita kemarin menyediakan dana sampai sekitar 45 triliun untuk kebutuhan Lebaran. Dan pada saat sudah selesai masa Lebaran, setoran itu sampai juga cukup besar, sampai bertruk-truk kita bawa uang itu ke Bank Indonesia untuk disetor kembali gitu. Jadi, nah itu menunjukkan peran kita di segi payment system, dan itu juga menunjukkan bahkan bahwa meskipun penggunaan kartu ya flash, credit card, debit card sudah intens, tetapi masyarakat kita ini masih cash society, artinya masih senang menggunakan uang tunai. Ya, itu terbukti dengan demikian besarnya volume setoran tunai, ya, penarikan dan setoran. Berarti bisa dibilang antara digital dan kembali melihat kebutuhan di sini, ini sebenarnya masih on proses ya Pak ya? Oh iya, masih perjalanan panjang untuk mengubah dari uang tunai menjadi fully digital ya. Jadi masih perlu waktu untuk itu saya kira. Tapi tentunya BCA sendiri sudah mempersiapkan ya untuk para millennials ya, 10 tahun ke depan mereka. Karena kalau Anda lihat dari volume transaksi ya, per hari kita proses 22 sampai 27 juta transaksi per hari. Dan 97% itu udah melalui namanya ATM, namanya EDC, namanya internet banking, namanya mobile banking, mobile apps. Jadi sudah digital semua, 97% loh itu lari ke sana. Tetapi memang volume baru sekitar 43% yang true digital. 57% masih di cabang. Meskipun kalau dilihat transaksinya cuma 3%, tetapi size-nya gede-gede.
besar-besar size yang ke cabang. Tetapi number transaksinya jauh sedikit sekali. Kalau dikatakan 97 banding 3%. Maka itu kita tetap menambah cabang meskipun tidak seperti dulu. Dulu itu kita nambah cabang setahun bisa 80 sampai 100 cabang. Sekarang mungkin 20-30 cabang udah cukup. Iya. Bagaimana dengan strategi BCA dalam ekspansi pembuka cabang di luar negeri atau memang fokus saja di dalam negeri? Ya, jadi memang fokus saya tetap di dalam negeri. Ya, itu yang kita fokuskan. Karena menurut kami kita masih bisa banyak sekali mengeksplor dan melayani masyarakat di sini. Daripada kita coba invest di luar negeri, persaingan juga berat. Di sini masyarakat sudah kenal kita. Di luar negeri kita mesti promosi siapa itu BCA lagi ya. Jadi butuh cost yang jauh lebih tinggi dan persaingan. Oh ya, benar. Istilah tuan rumah akan jauh lebih siap. Sebab itu kita lebih baik kita menjadi tuan rumah di negara sendiri lah gitu istilahnya. Iya, iya. Tapi mungkin apa langkah sinergi dengan bank di luar karena ada banyak tenaga kerja kita di luar negeri? Gini, kita ambil tanda petik aliansi istilahnya. Jadi kerjasama baik itu dengan bank-bank di luar negeri, jadi Korea, Jepang, Malaysia, Singapura ya. Juga dengan kayak money changer ya atau bank-bank lain yang ngurusin remittance. Nah, itu yang kita kolaborasi dengan mereka. Sampai ke Timur Tengah bahkan. Iya. Lalu setelah meluncurkan kartu kredit bertanda Gerakan Pembayaran Nasional ya, dengan teknologi CHIPS April lalu, BCA siap menerima kartu lain yang sudah berlogo GPN di sebagian besar ATM miliknya ya. Bagaimana strategi ke depan terhadap GPN? Ya, kan begini. Ini adalah satu tambahan feature sebenarnya untuk masyarakat yang memang hanya membutuhkan transaksi di Indonesia. Tapi mereka yang sering atau pernah keluar negeri atau membutuhkan juga di luar negeri berlaku, mereka ya akan tetap pakai kartu lama. Karena kartu lama itu bisa bertransaksi di luar negeri. Ya kan, daripada punya dua kartu. Ya, jadi ya kita layani sesuai kebutuhan nasabah. Butuhnya apa ya kita berikan. Lalu bagaimana dengan strategi event yang dilakukan BCA ya, seperti Cafe BCA dan Indonesia Knowledge Forum ya, setiap tahun dilakukan oleh BCA. Apakah akankah teknologi digital tetap akan difokuskan di sini? Ya, kalau Cafe BCA ini kan topiknya macam-macam. Lebih memberikan kesan bahwa BCA terbuka untuk semua lapisan. Tidak terpaku pada umur atau golongan tertentu, tetapi lebih meluas. Kalau Indonesia Knowledge Forum itu lebih mencoba menggali masyarakat untuk memberikan tambahan pengetahuan. Ya, tetapi saya kira yang Anda belum sebut adalah Expo BCA. Ya, yang biasa kita lakukan pada saat mendekati ulang tahun BCA. Dan ini sekarang menjadi dinanti-nantikan customer karena waktu tahun ini ya, awal tahun ini ulang tahun 61 61%. Jadi tahun depan, awal tahun depan ini 62 tahun kan. Jadi dinantikan 62% diskonnya. Jadi ada beberapa teman secara joke mengatakan kapan sih BCA usia 100 tahun katanya. Jadi 100% diskon gitu. Nanti kalau usia 200? Kita kasih nasabah kali. Ya. Lalu mengenai program CSR ya, Pak Yahya, tentunya BCA sangat peduli ya di dalam hal ini. Dan kalau tidak salah satu program unggulan yang dibanggakan adalah Desa Wisata dan Buku untuk Indonesia. Nah, ini tetap menjadi diteruskan. Saya kira kan gini. Kalau kita bicara kebutuhan dolar, ya itu yang paling mudah sebenarnya adalah kalau kita bisa kembangkan pariwisata. Nah, karena apa? Kalau pariwisata berkembang, turis datang langsung belanja, dolarnya langsung mengalir. Nggak usah produksi repot-repot ekspor ke luar negeri. Mereka yang datang, mereka spend dolarnya gitu kan. Nah, jadi itu. Nah, berdasarkan filosofi seperti itulah kita coba kembangkan beberapa daerah yang memang kita lihat potensi. Nah, tetapi
bukan hanya promosi orang datang lalu bisa sukses, masyarakat setempat harus dipersiapkan ya, sadar akan bagaimana menerima wisatawan, sadar kebersihan terutama kan, sadar juga bagaimana mengelola uang secara baik gitu hasil dari penjualannya gitu kan. Dan juga bagaimana culture-nya. Kalau datang udah disodor-sodorin asongan gitu orang udah pada takut kan. Nah, jadi kayak gini harus betul-betul kita siapkan hal-hal itu, kita coba kepada masyarakat dan cukup berhasil di beberapa tempat. Jadi itu saya pikir ada hal positif. Ya kita nggak bisa kembangkan seluruh Indonesia, tapi kita harap pola ini menjadi satu pola di mana mudah-mudahan perusahaan lain juga punya visi yang sama, mengikuti hal itu ya. Jadi kira-kira begitu. Dan apalagi kalau ada dukungan pemerintah itu sangat cepat sekali berkembang. Oke, lalu sekarang kita masuk ke arah leadership ya, Pak Yahya. Seperti apakah kaderisasi yang Pak Yahya terapkan di perusahaan, mengingat generasi milenial ini harus dipersiapkan menjadi pemimpin? Ya, jadi begini, memang kita sebenarnya banyak masalah juga dari transformasi karyawan yang ada. Kita harus akui juga, bukan hanya milenial yang harus kita perhatikan, juga yang sudah cukup umur gitu kan. Kemudian jenis pekerjaan, perubahan dari manual kepada automation, hal-hal seperti itu kan butuh suatu transformasi. Nah, kita menyiapkan suatu training program dan juga kita mulai harus mempersiapkan mentality dari karyawan untuk bisa berubah. Kalau dulu hanya administratif support function, nantinya itu lebih kepada bagaimana mereka bisa mensupport ujung tombak daripada karyawan yang melayani langsung nasabah ya. Nah, hal-hal itu yang harus kita kerjakan. Di samping untuk milenial itu sendiri kita kembangkan dengan working environment yang memang cocok untuk mereka gitu ya. Bentuk daripada kita men-set up tim juga ya. Kita sudah terapkan yang namanya Scrum Team. Jadi dalam satu tim itu mereka bekerja sama dari segi teknologi, bisnis, resiko, dari segi legal ya, dari HR-nya. Jadi berbagai divisi itu ada dalam satu unit yang tanda petik seperti mini company. Jadi mereka punya kebebasan untuk bisa memberikan pendapat, mengusulkan produk, memberikan tambahan value added terhadap apa yang sudah ada. Dan kita tahu milenial itu butuh kebanggaan. Nah, dengan sistem seperti ini bukan tuntas dituntun dari atas ya, tetapi mereka juga bisa mengembangkan diri mereka sendiri. Dan ini salah satu yang saya pikir kebutuhan dari kaum milenial. Apakah kedepannya dengan adanya digitalisasi akan ada sedikit pengurangan karyawan? Sementara ini kita nggak melihat ke arah itu ya, tetapi tadi yang saya sampaikan bahwa karyawan sendiri harus siap mental, siap untuk berubah. Kalau merekanya tidak mau berubah ya bisa kena juga penyederhanaan ya. Kalau bisa mereka ingin berubah, karena kita yakin jumlah transaksi terus naik. Jadi kebutuhan itu tetap ada sebenarnya untuk pelayanan masyarakat. Iya. Cuman karena sudah kemajuan teknologi ya. Teknologi, jadi banyak yang di automation, tapi tetap relationship tetap berkembang ya. Berarti bisa dikatakan pendekatan secara pribadi ya itu tetap ya memang harus penting, ya? Harus nanti ya per wilayah, per cabang harus mensosialisasikan lah ya hal-hal ini. Karena kita bukan robot ya. Iya, ya, kita akan coba Jadi siapkan. sentuhan manusianya harus tetap Betul, ada, tetap. ya? Dan nasabah tetap butuh komunikasi ya terhadap karyawan kita gitu. Lalu mengenai peran perempuan Pak Yahya, di mana perempuan sendiri kan menjadi decision maker di keluarga ya. Apakah BCA juga menaruh perhatian terhadap posisi wanita di sini? Kalau kita lihat misalnya di cabang-cabang pembantu itu mungkin lebih banyak karyawan wanita. Bahkan di kantor pusat pun kalau kita lihat kepala-kepala divisi, bahkan direksi wanita kita sekarang juga udah ada Ibu Inawati, Ibu Liana, Ibu Vera, udah 3 dari 12, 3 wanita gitu kan. Berarti ini satu kepercayaan yang kita berikan, dan memang bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi memang karena kelihatan sekali mereka juga punya kemampuan ya
Jadi jangan ada perbedaan gender. Lalu Pak Yaya, seorang CEO ya, untuk meraih kebahagiaan di pekerjaan dan keluarga, itu adalah suatu hal yang perlu usaha. Bagaimana kiat Pak Yaya sendiri yang bisa di-sharing kepada pemirsa, sehingga kita bisa bahagia dan seimbang antara pekerjaan dan keluarga? Ya, saya pikir ya, kembali Anda sampaikan, keseimbangan itu penting ya. Jadi kalau namanya kita kerja terus kerja, nggak ada habisnya memang ya. Itu kuncinya, kita harus bisa memberi kepercayaan kepada orang lain ya, mendelegasikan. Tetapi kalau one day ada kesalahan, jangan langsung menyalahkan orang itu. Itu tanggung jawab kita juga gitu. Kita harus berani membackup mereka gitu kan. Dengan demikian mereka tuh berani mempertanggungjawabkan semua kinerja yang mereka lakukan. Nah, dengan kita memberikan delegation of authority seperti itu, maka mungkin kita lebih pada strategic things yang harus kita pikirkan. Ya, kalau strategic things, mau di mobil, di rumah, dimanapun bisa kita lakukan ya. Secara fisik mungkin kita nggak di kantor, tetapi mungkin secara pemikiran kita tetap bisa memperhatikan hal itu. Dan waktu dengan keluarga, dengan anak, kebetulan saya udah punya cucu, dengan cucu juga ya. Ada saat-saat juga, saya tuh prinsip ada 5 yang harus saya perhatikan sebenarnya. Pertama ya dengan Tuhan ya, setiap orang harus punya pegangan untuk itu ya. Kemudian dengan manusia, nah ini antara lain misalnya dengan rekanan di kantor, bagaimana kita kebersamaan kita gitu kan. Kemudian juga dengan keluarga ya, keluarga ini juga sebagai basis anggota keluarga. Nah selain itu tentunya ini yang juga harus kita perhitungkan, kesehatan dan tentunya keuangan. Nah ini ada 5 hal yang harus disinkronisasi ya, ini harus disinkronisasi, ada 5 hal itu. Kalau ini kita bisa balance kurang lebih ya, itu termasuk kita bisa mengatur semuanya itu. Berarti kita bisa memanage diri kita sendiri. Kalau kita mikirnya uang terus, mikirnya kerjaan, karir ya maunya cepet-cepet ngetop gitu, atau sebaliknya keluarga terus yang dipikirin, ya kapan mau bisa maju gitu. Ya nggak bisa, kalau hanya salah satu nggak bisa. Ini harus suatu sinkronisasi 5 item ini menjadi seimbang. Nah kalau itu seimbang berarti kita sudah bisa memanage diri kita sendiri. Nah baru kita bisa manage orang. Ya. Lalu di tengah zaman yang serba harus ada uang ya, menurut Pak Yaya pemikiran money freedom itu bagaimana supaya bisa kita terapkan? Sebenarnya itu prinsip money freedom, back to ourselves. Puas nggak puas tergantung diri kita. Namanya manusia, instingnya nggak pernah puas. Pasti kurang-kurang terus. Kurang dalam arti fisiknya kurang betul-betul, atau ngelihat yang di atas selalu. Jadi selalu saya ini kurang gitu. Atau kalau udah semua terpenuhi, tetap aja merasa bahwa posisi saya kok kalah sama dia. Nah, itu menyebabkan bukan money freedom lagi, tetapi udah dijajah oleh uang atau keinginan. Sebab itu yang tadi saya katakan, yang penting kita memanage diri kita sendiri. Cukup adalah cukup gitu. Jadi orang gaji kecil, gaji gede, gaji menengah nggak pernah cukup sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa satisfied dengan apa, dan yang paling penting ya kita syukuri apa yang kita sudah peroleh. Ya kebetulan pada posisi saya gampang ngomong gitu, tapi jangan lupa lihat background saya. Dulu saya kemana-mana naik bus, naik oplet dulu namanya, naik becak gitu kan. Jadi saya mengalami masa-masa yang nggak oke juga dari segi keuangan, tapi toh saya selalu bersyukur gitu kan. Nah, intinya adalah itu yang harus kita ingat. Jadi dalam situasi apapun kita bersyukur ya. Harus begitu. Oke. Lalu Pak Yahya, berbicara mengenai masa tua ya. Kira-kira ada strategi nggak sih dari Pak Yahya sendiri supaya kita bisa live life to the fullest dan menjalani masa tua dengan bahagia? Karena biasanya kalau kita udah tua panen penyakit ya, banyak kekurangan. Ya, nah justru segala sesuatu itu kan harus ditanam, dipupuk, dan diopenin istilahnya ya. Kalau tadi saya bilang 5 faktor kan salah satu yang disebut kesehatan. Ya kalau dari dulu saya nggak pernah mau olahraga, nggak mau pernah cek kesehatan, nggak mau pernah jaga dengan minum vitamin atau whatever ya. Ya pasti kita tiba-tiba bisa kaget sendiri ya. Jadi tetap itu salah satu yang harus kita care untuk masa ke depan.
Dan juga yang paling penting adalah sosialisasi. Kita membuat komunitas-komunitas yang biasa. Karena jangan salah juga ya, banyak orang sesudah tidak menjabat post power syndrome. Ya, sebab itu ada dua hal yang penting. Kita bersosialisasi dan jangan terlalu mau mempertahankan ego kita. Waduh, saya prestir, wah semua orang harus menghormati, orang nyapa selamat pagi saya diem aja gitu kan. Ya nggak boleh begitu ya, kita harus, namanya manusia, kebetulan aja saya jadi prestir gitu, sebenarnya sama-sama manusia kan. Jadi kita harus harus belajar menghargai orang. Saya yakin kalau kita saat kita masih pada posisi kita belajar menghargai, orang akan berbalik pada saat kita bukan apa-apa, karena mereka melihat figur kita as ya teman, orang yang saya kenal gitu kan, beda gitu ya. Jadi untuk itu ya kita harus belajar untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Ya, satu lagi pertanyaan. Pak Yahya di usia yang sekarang tampak fit ya, bugar secara jasmani maupun rohani. Kira-kira supaya bisa tetap smart ya di usia sekarang itu tipsnya apa? Selain tentunya olahraga tadi kesehatan. Ya, saya memang olahraga, kan pagi saya berenang, sering rutin berenang. Sosialisasi, pentingnya kembali sosialisasi itu supaya kita merasa plong ya, nggak terbeban ya itu. Dan ya saya kadang-kadang minum juga obat-obatan herbs dari China gitu kan. Ada juga beberapa teman berikan kayak vitamin ya, mau ngomong harus, tapi jangan lupa juga cek kesehatan, monitor terus. Ya, kalau ada, saya jujur aja dari segi kolesterol pernah dulu tinggi, tapi karena saya jaga terus sekarang udah normal. Misalnya gula juga pernah tinggi, sekarang normal. Terus terakhir saya udah sekitar setahun ini belajar pernapasan, namanya senci gitu. Belajar, nah itu kelihatan bagus untuk metabolisme tubuh kita. Kalau biasanya kadang-kadang kalau siang itu sesudah lunch suka ngantuk gitu. Kalau sekarang enggak gitu, masih fit terus gitu. Jadi itu ya kombinasi. Kalau ditanya mana yang paling ini efektif nggak tahu juga gitu. Lalu kalau misalnya supaya tetap smart deh, karena kan kita tua itu kan pemikiran, daya pikir, sementara Bapak tetap diberi amanah sebagai presiden direktur di sini, tentunya dituntut juga untuk bisa. Ya, kalau smart itu bagaimana ya? Kita harus terus berlatih ya. Semakin kita berlatih, harus think out of the box juga. Ada orang yang begini, misalnya dia pinter karena banyak baca, copy paste doang sebenarnya, cuman dia mix sedikit. Tetapi menurut saya kalau sebagai pimpinan itu aside of knowledge, kalau tadi kan knowledge, tapi ke depan creativity itu yang penting. Kalau namanya knowledge only itu hanya kita tahu, kita terapkan apa yang kita tahu. Tapi kalau creativity, kita apa yang kita tahu, justru ini kekuatan manusia. Kalau robot, dia udah diberitahu baru dia bisa kerjain. Tetapi manusia itu punya namanya creativity, think out of the box. Yang di usia berapapun harus dilatih gitu. Ya, jadi apa yang sudah kita dapat, pelajarin bagaimana mekanisme berbeda tetapi tetap based on experience gitu. Ya. Terima kasih Pak Yahya atas segala informasi pelajaran berharga ya. Semoga apa yang telah diceritakan Pak Yahya bisa menjadi pelajaran berharga untuk para pemirsa sekalian. Demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan oleh Bapak Yahya Setiatmaja bisa menjadi pelajaran berharga yang menginspirasi kita semua. Untuk artikel selengkapnya bisa disimak dalam website mensobsession.com, womensobsession.com. Jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube Men Obsession dan Women's Obsession. Selamat berkarya dan berprestasi.